Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja. Ada seseorang di sini yang ingin berkomunikasi dengan kamu, tapi dia kayaknya lagi menunggu ya. Jadi dia tidak akan secara aktif chat kamu atau telepon kamu, enggak, tapi justru malah dia secara pasif menunggu kabar dari kamu atau menunggu chat atau telepon dari kamu. Jadi dia sebenarnya pengen komunikasi, tapi kamu yang harus memulai duluan, kayak gitu ya. Untuk membicarakan hal berhubungan dengan hubungan kamu antara hubungan kamu dengan dia. Gimana sih aku ngomongnya? Ya, ini ingin membicarakan tentang hubungan kalian selanjutnya, gitu ya. Kalau aku lihat di sini, dia adalah orang yang sempat membuatmu patah hati, orang yang pernah mengkhianati kamu dan membuatmu merasa sakit banget, ya. Jadi kalau aku lihat dia ini pernah selingkuh mungkin, mengkhianati kamu, seperti itu. Jadi ngebuat kamu patah hati. Dan aku lihat sekarang dia merasa kehilangan kamu, ya, karena kamu dengan dia saat ini sudah berpisah. Terus juga dia pernah nipu kamu, entah dalam hal apa ini, uangkah atau situasi kah ya. Terus dia ini orang yang mungkin sering berbohong sama kamu ya. Jadi ada situasi yang tiba-tiba tuh berubah. Yang tadinya kamu bucin, tiba-tiba kamu jadi dingin, jadi cuek, jadi tidak mau lagi berurusan dengan dia ya. Yang tadinya ngejar-ngejar dia, sekarang nggak mau lagi berurusan dengan dia. Nah itu ya, karena dia telah membuatmu merasa patah hati yang sangat-sangat sakit gitu ya. Kalau aku lihat nampaknya memang ada keinginan dari dia untuk berkomitmen atau ingin menjalin hubungan dengan kamu ke jenjang yang lebih tinggi dari yang kemarin gitu ya. Jadi kalau kemarin baru PDKT-an ya berarti mau pacaran. Kalau kemarin pacaran ya nanti mungkin mau menikah atau bertunangan, seperti itu. Karena di sini ternyata perasaan dia masih tetap mengabdikan kepada kamu gitu ya. Ada rasa pengabdian, rasa cinta ke kamu gitu ya. Dan dia ingin menyelesaikan masalah di antara kalian, seperti itu. Kalau aku lihat di sini kenapa dia ingin berkomunikasi dengan kamu tapi pasif, itu karena saat ini dia belum merasa cukup atau dia merasa tidak percaya diri. Ada ego ditambah dengan ketakutan yang mungkin menghancurkan rasa percaya dirinya ya, yang membuat dia akhirnya tidak berani untuk bertindak. Dan orangnya ini ternyata gampang frustasian orangnya ya, gampang stres. Jadi ketika dia tidak percaya diri tapi ada keinginan ingin kembali bersama kamu, ingin berkomunikasi dengan kamu, tapi gimana ya gitu ya, nggak percaya diri dia takut atau dia malu, dia menyesal ya. Intinya di sini dia merasa tidak percaya diri dan merasa takut untuk menghadapi kamu. Kemudian aku melihat di sini dia itu memang masih tertarik sama kamu, bahkan masih ada rasa cinta terhadap kamu. Menurut dia kamu sekarang semakin menggoda ya, sehingganya ya pengen berkencan lagi dengan kamu, pengen punya hubungan lagi dengan kamu gitu. Cuman ya itu keadaan dia saat ini memakai topeng ya, walaupun dia pengen komunikasi, pengen menjalin hubungan lagi, tapi dia berpura-pura, pura-pura dingin, pura-pura nggak butuh kamu, pura-pura nggak kangen ya, pura-pura pura-pura nggak memiliki perasaan sama kamu, seperti itu ya. Jadi saat ini walaupun dia ingin berkomunikasi atau ingin bersama dengan kamu lagi, tapi
justru malah dia menunjukkan sikap yang sebaliknya. Kenapa? Ya karena dia masih ada rasa tidak percaya diri, takut dan frustasi. Ditambah lagi ego, ya. Egonya besar aku lihat di sini. Jadi ketika egonya besar, ya, terus juga dia tahu kalau dia pernah selingkuhin kamu atau mengkhianati kamu, mau ngemis-ngemis atau mau menghubungi kamu duluan itu takutnya nanti ditolak kamu, atau takutnya nanti dia dipandang rendah sama kamu, atau takutnya dimarah-marah sama kamu, atau gimana deh. Pokoknya intinya karena dia ini egonya besar, ya, jadi dia tidak mau memperlihatkan dirinya jelek, tidak mau memperlihatkan dirinya atau dipandang dirinya itu buruk, atau dipandang apa ya, lemah seperti itu, ya. Jadi yaitu makanya di sini walaupun dia ingin kembali, sedang menunggu kabar dari kamu, menunggu komunikasi dengan kamu, dia memakai topeng. Dia tidak menunjukkan apa yang sebenarnya dia inginkan sekarang, gitu ya. Ya, jadi kartu pertama di tarotnya saja ini Six of Swords, ya, berarti memang akan ada kedatangan berupa komunikasi, ya, akan ada apa sih namanya, komunikasi yang terbuka seperti itu. Bahkan si dia ini ingin memperbaiki hubungan. Ya, walaupun di sini tulisan, di sini kartunya, ya, itu dia ingin komunikasi tapi menunggu kamu, ya. Tapi di sini di tarotnya dia akan membuka lagi komunikasi, ya. Jadi mungkin ya kalau dia udah nggak tahan gitu ya, nggak ada komunikasi setelah sekian lama sama kamu, mungkin dia akan menurunkan egonya dan mulai duluan untuk berkomunikasi dengan kamu. Tapi kalau misalkan kamu saat ini lagi lajang, ya, aku lihat namanya sekarang kamu memilih untuk pulih dan pulih dulu dari rasa patah hatimu akibat hubungan kamu di masa lalu yang sama dia yang menyakitkan itu, ya. Dan mungkin sekarang kamu lebih memilih untuk siap melanjutkan hidup saja, karena mungkin sekarang kamu merasa sedikit putus asa, ya, karena dulu ketika kamu masih sama dia, kamu benar-benar sudah bekerja keras banget untuk memperjuangkan hubungan kalian itu bisa berhasil, tapi nampaknya ya gagal gitu, nampaknya tidak berhasil. Sehingga saat ini aku lihat kamu ingin berpegang teguh pada kesendirianmu aja dulu, fokus dengan diri sendiri, ya, seperti itu. Ya, jadi kayak ada kekhawatiran takut kalau misalkan kamu memulai hubungan segera-segera juga takutnya terulang lagi. Nah, itu pemikiran yang seperti itu, atau kalaupun nanti apa namanya kembali sama mantan takutnya dia nggak berubah seperti itu, ya, contohnya. Jadi kalau aku lihat sini sekarang kamu lebih memilih untuk melewati masa-masa sulitmu, memberikan ruang dalam hidupmu, ya, terus itu ya menjalin hubungan yang sehat, baik itu dengan keluarga, teman, ya, atau mungkin kalau ada orang-orang yang mungkin mulai mau berkenalan sama kamu, ya menjalin hubungan sehat aja deh. Tapi kalau hubungan percintaan kayaknya aku lihat di sini kamu belum welcome. Walaupun kamu dengan dia masih memiliki gairah seksual satu sama lain, ya, paling nggak punya gairah lah, ya, gairah satu sama lain, tapi aku lihat di sini mungkin antara kamu dan dia sudah tidak sependapat lagi dalam banyak hal, ya, sehingga aku lihat di sini salah satu pihak memilih untuk apa sih namanya, untuk berpisah seperti itu, ya. Dan mungkin ini dari sisi kamu, ya, mungkin ini dari sisi kamu yang memilih untuk berpisah. Mungkin juga karena ketakutan atau masalah tentang kepercayaan yang menghalangi komitmen kalian berdua,
ya untuk bisa langgeng tuh, karena kamu mungkin sering curigaan atau nggak percayaan sama dia, kamu sering merasa takut kalau di luar sana dia selingkuh ya, nyatanya memang benar dia selingkuh gitu ya. Nah itu juga yang membuat kamu merasa kayak aduh takut deh untuk berkomitmen dengan dia, makanya di sini kamu memilih untuk udah deh berpisah aja seperti itu ya. Terus itu juga aku melihat di sini mungkin cita-cita, tujuan, harapan kalian di masa depan itu masih berbeda ya. Kamu pengennya A, dia pengennya Z seperti itu. Terus itu juga aku lihat di sini uh, kamu dengan dia sudah tidak sedekat dulu deh. Bahkan ya mungkin udah sangat jauh gitu ya, sangat menjauh gitu. Mungkin selama ini kamu itu terhadap dia benar-benar menunjukkan hasrat yang kuat untuk jatuh cinta sama dia ya, untuk bisa bersama dia, untuk bisa menikah, untuk bisa punya hubungan yang langgeng, sampai dimana kamu itu ada di titik kayak ambisinya kamu terhadap dia itu melalaikan, meninggalkan tujuan-tujuan kamu yang lain. Misalkan kamu gara-gara ambisius banget agar dia sama kamu itu bisa sukses hubungannya, kamu sampai melalaikan pekerjaanmu ya, mengabaikan keluargamu atau hal lainnya gitu ya. Pokoknya fokus kamu mungkin selama ini hanya ke dia aja seperti itu, sehingga kamu sampai melalaikan tujuan hidupmu yang lain seperti itu. Tapi dari inilah ya akhirnya kamu bisa menyadari bahwa setiap apapun di dalam kehidupan ini tidak bisa di bawah kendali kita ya. Ya karena udah kamu effortin banget kan dia, udah kamu perjuangin pontang-panting, kamu usahain gimana pun caranya agar dia tetap bertahan dengan kamu, agar hubungan kalian tetap bertahan, agar dia setia, tapi buktinya ya tetap aja perjuanganmu kalah ya dengan kelakuan dia yang suka selingkuh itu. Jadi aku lihat di sini apapun yang kamu lakukan ya tidak akan pernah tampak terlihat sempurna di mata dia seperti itu ya. Terus itu juga benar-benar memberikan kamu pembelajaran banget ya, bahwa setiap keambisiusanmu atau keoptimisanmu, keantusiasanmu dalam hal apapun ternyata memang butuh diiringi kesabaran ya. Itu sangat penting, terutama dalam mencari kisah cinta ya, mendapatkan pasangan gitu. Benar-benar harus yang sabar banget. Di sini aku lihat kamu sudah mengerti gitu ya, dan mendapatkan pelajaran tentang itu. Hubungan yang tidak ada keseimbangannya, terus itu memerlukan upaya tambahan untuk memperbaiki hubungan ini. Kalau misalkan dia masih mau memperbaiki hubungan dengan kamu ya. Karena mungkin selama ini hubungan kalian itu benar-benar membuat kalian penuh dengan penderitaan deh ya, nggak asik banget hubungannya. Kemudian mungkin selama ini ya, bisa jadi kalian berdua atau salah satu pihak sebenarnya ya udah ngerasain ya. Kalian itu udah ngerasain bahwa hubungan ini seharusnya udah berakhir aja gitu loh. Karena ya dijalani juga sakit gitu, dijalani juga nggak ada perkembangannya, hubungannya juga stuck terus, hubungannya tidak memberikan keuntungan, tidak memberikan kebahagiaan, justru malah menambah penderitaan. Sehingga seharusnya ya dari awal sudah mengakhiri penderitaan di hubungan ini dengan cara ya berakhir. Tapi nyatanya salah satu pihak justru malah menunda-nunda untuk mengakhiri hubungan ini. Entah ini kamu atau dia, ya. Jadi yang menunda-nunda untuk mengakhiri hubungan ini percaya bahwa si dia itu masih mampu untuk memperbaiki hubungan ini yang sebenarnya ya udah menyakitkan, udah rusak gitu ya, sebenarnya udah nggak bisa lagi diperbaiki gitu. Tapi dia dengan yakinnya, dengan percaya dirinya menyadari bahwa apa yang dia pegang teguh ini bisa dia miliki, bisa dia tetap pegang gitu loh ya. Tidak walaupun sudah rusak tetap bisa dia perbaiki, intinya seperti itu.
Makanya di sini dia selalu mencoba untuk menahan kamu, atau kalaupun udah berpisah, udah saling menjauh atau menarik diri, dia datang lagi gitu ya. Jadi karena si dianya kalau aku lihat ini selalu mencoba untuk memulihkan hubungan, tapi ya karena ini the tower-nya sudah reverse, berarti memang hubungan ini memang harus berubah. Ya, hubungan ini sudah tidak bisa lagi tetap utuh, hubungan ini sudah tidak bisa lagi kembali, tapi ya itu selalu datang lagi, mencoba lagi untuk memperbaiki hubungan. Jadi hubungan kamu dengan dia selama ini juga suka on off atau putus nyambung. Kemudian aku melihat mungkin kemarin kalian sempat salah satu pihak ya memberikan penilaian yang tidak adil. Jadi kayak mungkin kayak menjudge. Jadi misalkan nih, ya dia selingkuh, terus mungkin dia niatnya itu bukan selingkuh, tapi cuman kayak flirting gitu loh, flirting ya gitulah ya, cuman mau untuk goda-godaan, cuman untuk jadi cadangan gitu ya, tapi nggak dijalani dengan serius. Tapi di sini kamu mungkin beranggapan mau dia flirting kayak mau dia cuman hanya sekedar main-main, nggak godaan atau hanya simpenan atau apalah sebutannya, ya itu tetap pengkhianatan, itu tetap apa namanya tadi, perselingkuhan seperti itu ya. Jadi mau gimana pun ya, dengan cara apapun atau niatnya dia seperti apapun, kalau dia udah ada yang lain ya berarti selingkuh. Nah seperti itu. Sehingga menurut dia penilaianmu ini nggak adil bagi dia gitu loh. Kamu terlalu menjudge dia, kamu terlalu menilai dia buruk, kamu terlalu, ya pokoknya penilaian kamu menurut dia nggak adil. Karena dia beranggapan A, kamu beranggapannya Z, seperti itu. Sehingga seolah-olah ya dia ngerasa kamu menuduh dia, menyalahkan dia, seperti itu. Akhirnya mungkin kemarin sempat ada konflik ya. Entah ini konfliknya ya kalian sampai marah-marah besar atau ya hanya sekedar kayak oke, cukup tahu aja gitu ya. Kayak pokoknya intinya kamu dengan dia ada konflik karena ya kamu tahu dia selingkuh, tapi dia mungkin ya hanya menganggap itu sesuatu yang remeh-temeh gitu ya. Nah, jadi berkonflik lah di antara kalian. Dan aku lihat di sini mungkin kamu akhirnya mengambil keputusan akhir untuk memutuskan hubungan ini. Ya, karena kamu ngerasa hubungan ini sudah, justru malah gini, kamu justru malah merasa menjalin hubungan ini justru malah memberikan lebih banyak rasa kerusakan di dirimu dan di hubungan ini gitu loh. Semakin kamu bertahan, semakin rasanya sakit gitu ya. Terus itu juga setiap kali kalian mencoba untuk memperbaiki hubungan ya, untuk menyatakan perasaan ya apa yang dirasakan, itu justru aku lihat di sini kayak ya nggak ada penyelesaiannya, bahkan mengulang lagi seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini juga mungkin dari sisi kamunya sulit untuk memaafkan pelanggaran yang telah dia lakukan. Terus ditambah juga mungkin hubungan ini kurang ada vitalitasnya, kurang ada gairah, kurang ada effort, kurang mendebarkan gitu ya. Ditambah lagi juga mungkin komunikasi kurang lugas, kurang jujur, ya kan? Nah, ini yang menjadi pertimbanganmu untuk mengakhiri hubungan gitu ya. Terus juga mungkin dia orangnya itu gampang terhasut, gampang mendengarkan omongan orang lain, terus itu gampang apa ya, kalau misalkan ada orang gitu ngomong kamu nggak cocok sama dia, itu kayak aduh apa iya ya nggak cocok bla bla, dia jadi gampang terpengaruh gitu ya. Padahal kalau kamu tuh ya kalau udah cinta ya udah, omongan orang tuh nggak usah didengerin gitu. Yang ngejalanin hubungan kan kamu dengan dia, ngapain didengerin? Kalau dia nggak gitu pemikirannya. Kalau orang lain beranggapan bahwa kalian nggak cocok ya mungkin emang nggak cocok atau gimana, jadi sehingga dia ragu gitu, dia terpengaruh seperti itu. Nah, jadi karena dia orang yang gampang terpengaruh, nah disitulah gampang makanya pihak ketiga itu masuk ya, dia itu gampang terpengaruh. Jadi ya kalau misalkan ternyata orang-orang lain yang sering ngomong kalian gak cocok itu adalah pihak ketiga, ya udah, masuklah pihak ketiga itu jadi selingkuhan dia ya. Jadi mungkin dia menganggap bahwa si selingkuhan itu ya mungkin bukan orang yang akan dia jadikan selingkuhan gitu. Tapi ya mau faktanya gimana ya, orang ketiga itulah yang mempengaruhi hubungan kalian gitu. Tapi dan dia juga welcome
ya kan? Intinya gimana pun caranya, aku lihat memang selain dia orang yang gampang terpengaruh, ya udah dia selingkuh gitu. Oke, kalau aku lihat di sini bagi kalian yang saat ini lagi lajang, aku lihat akan segera dimulai hubungan baru ya. Dalam hal romansamu, aku lihat di sini kamu akan bertemu dengan seseorang yang baru, mungkin ini melalui pekerjaan atau bisnismu ya. Kamu akan kenal dengan mereka atau misalkan ini teman bisnis, teman kerja ya, kolega yang semacam itulah ya. Pokoknya dalam hal pekerjaan atau bisnis kamu akan merasa aman, merasa stabil, ya, menjalani hubungan dengan orang barumu ini. Terus itu, ya, kamu akan merasakanlah ya efek kestabilan dalam kehidupanmu karena ya mungkin kamu akan di-treat dia dengan baik, dia mungkin juga akan menunjukkan kalau dia effort ke kamu gitu ya, posesif ke kamu, pokoknya melindungi kamu, membuat kamu ngerasa nyaman gitu ya. Seperti itu. Terus aku lihat di sini ya kalau kamu mau menjalani hubungan dengan orang baru ini, kemungkinan hubungan ini akan mendapatkan kestabilan dan keberlimpahan. Ya, kalau ini Pentacles biasanya keberlimpahan secara keuangan. Kamu akan merasa beruntung, merasa percaya diri menjalani hubungan dengan orang barumu ini, seperti itu ya. Kamu akan memiliki perasaan yang aman, ya. Terus juga punya kehidupan yang mandiri karena si orang baru ini juga orangnya mandiri. Aku lihat ya. Kamu lihat juga akan mendapatkan kesuksesan ya, seperti itu. Saling mendukung bahkan loh. Aku lihat di sini ya. Kamu dan dia orang baru ini akan saling mendukung. Intinya akan ada potensi ya hubungan kamu dengan orang baru ini berkembang seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau aku lihat akan ada orang baru untukmu kalau kamu saat ini lagi lajang dan kalau kamu mau sama orang baru ini, kamu akan merasa aman, tentrem, damai gitu ya. Beda kalau sama orang lama. Kalau orang lama ini aduh ngejelimet aku. Oke, sedangkan orang lama ini kan mau datang lagi ya. Kita lihatlah perasaan dia. Sebenarnya dia tuh kenapa sih kok mau datang lagi. Ya, kita lihat perasaan dia. Ada rasa penyesalan, ada rasa bersalah karena keraguan-raguan yang selama ini dia lakukan terhadap kamu yang dia rasakan saat masih bersama kamu. Jadi di masa lalu itu sebenarnya dia ragu-ragu karena ada ketidakmampuan bagi dia untuk mengambil suatu keputusan dan akhirnya menyakiti kamu. Ya, keraguan-raguan itu entah dalam hal apa, mungkin ya ragu apakah memang kamu orang yang tepat, apakah ragunya karena dia pengen cari pasangan yang mungkin akan ada yang lebih dari kamu, lebih cantik, lebih kaya, lebih sayang sama dia, atau ragu lagi apa dalam hal apa. Ya dalam hal apalah gitu ya, sehingga karena keraguan-raguan dia ini dan tidak bisa memberikan kejelasan, tidak bisa memberikan ketegasan dan tidak bisa mengambil keputusan untukmu, maka di sini ya dia merasa menyesal ya, menyakiti kamu seperti itu. Kemudian aku lihat di sini dia juga merasa menyesal karena dia masih menyembunyikan rahasia. Bahkan sampai sekarang masih ada rahasia yang belum dia utarakan ke kamu atau dia ceritakan semuanya sama kamu gitu. Masih ada yang dia rahasiakan. Terus itu aku lihat di sini dia merasa kewalahan
ya, dia merasa stres akibat hal-hal lain ya, hal-hal lain yang mungkin menjadi salah satu faktor juga kenapa dia itu tidak bertindak ya terhadap kamu, tidak mengambil keputusan untukmu itu ya. Dan hal-hal yang di luar urusannya dengan kamu ini ternyata benar-benar menguras tenaga dia. Misalkan dia selama ini tuh terjeda dengan kamu, atau tidak memprioritaskan kamu, tidak memberikan waktu kepada kamu, itu karena mungkin dia lebih sibuk ke pasangan dia yang lain, atau pekerjaannya, atau masalah pribadinya dengan teman-temannya atau gimana. Sehingga ketika sekarang sudah kehilangan kamu, benar-benar yang sesetres itu dia ya, penyesalan karena tidak memberikan kepastian ke kamu, akhirnya menyakiti kamu dan akhirnya kamu pergi. Terus itu juga hal-hal yang lainnya ternyata ngebuat dia capek. Semua harus dia handle sendiri. Kalau misalkan sama kamu, mungkin masalah apapun di hubungan kalian, kalian kerjakan sama-sama. Karena mungkin di sini kamu mau men-treat dia dengan baik. Kamu mau sama-sama mendukung dan membantu gitu. Tapi kalau misalkan dia dengan yang lainnya, entah itu dengan pekerjaannya, dengan pasangan dia yang lain, entah dengan teman-temannya, semua dia yang handle gitu ya. Jadi benar-benar beban itu dia yang tanggung sendirian gitu. Makanya di sini dia ngerasa stres, terbebani, capek gitu ya, benar-benar kewalahan dengan hal-hal di luar kamu gitu ya. Bahkan mungkin sampai sekarang gitu, semua dia handle sendiri gitu. Nggak ada yang ngebantuin dia. Kemudian ada kontrak jiwa di sini, berarti ada pelajaran yang telah dia dapat ya dari hubungan kalian, dan ini benar-benar tidak akan pernah dia lupakan ya. Banyak hal ya yang bisa dia pelajari di hubungan kamu dengan dia selama ini. Pengkhianatan, kalau pengkhianatan ya resikonya ya bakal kehilangan, bakal nyakitin orang gitu ya, atau hal lainnya juga bisa. Ya, regret ya, menyesal. Aku lihat di sini dia berharap ini tidak pernah terjadi ya. Dia berharap dia nggak kayak gitu dulu itu sama kamu ya. Dia berharap ya kamu nggak pergi seperti ini, dia kehilangan kamu seperti itu. Dan kemudian ada shadow side ya. Jadi ada sisi bayangan kamu sekarang ya kan, sekarang kamu udah pergi. Jadi tinggal sisi bayangan kamu aja yang akhirnya kamu itu membuat dia menyadari kekurangan dia. Jadi mungkin yang selama ini dia sangat percaya diri banget bahwa dia sempurna, bahwa dia selalu benar, bahwa dia itu tampan ya. Jadi ditaksir sama wanita lain gitu ya, atau dia cantik ditaksir sama pria lain gitu ya. Jadi dia ngerasa bangga, dia ngerasa kayak wow banget gitu lah, keren gitu ya. Nggak punya kekurangan, nggak punya kesalahan gitu. Nah, setelah kamu pergi, tinggallah bayang-bayangmu di pikiran dia, di hidup dia gitu ya, di depan mata dia. Kiasan aja itu ya. Ternyata di sini bayang-bayangmu itu menyadarkan dia bahwa aku ini banyak bener loh kekurangannya ternyata gitu ya. Dia akhirnya sadar bahwa dia tuh tidak sesempurna itu say ya, tidak sehebat itu, tidak seganteng itu, tidak secantik itu, tidak seberharga itu gitu. Mungkin hanya dia sendiri yang menganggap dirinya berharga gitu. Bagi orang lain ya, kalau dianya nggak punya manner, nggak punya attitude, ya nggak berharga di mata orang gitu kan. Ya, jadi seperti itu ya perasaan dia terhadap kamu. Kenapa dia pengen balikan lagi sama kamu? Ya karena ini. Tapi ingat ya, nih orang ya itu selalu menganggap dirinya wah, selalu menganggap dirinya keren, hebat, ganteng, cantik, cerdas, selalu benar. Makanya di sini walaupun dia pengen menghubungi kamu, pengen balikan lagi sama kamu, belum ada pergerakan. Tapi di sini ada Six of Swords ya. Nanti akan datang lagi kok komunikasi. Cuman itu nggak tahu kapan. Ya. Seperti itu kan, di sini kamu itu berdiri dengan orang yang ego, bisa cepat bisa lambat, lebih lama gitu ya. Karena di sini juga dia lihat kamu sudah banyak orang baru, atau ada beberapa, atau ada lah ya orang baru yang mendekati kamu itu juga ya. Nah, bisa jadi
tipe orang beda-beda ya. Bisa jadi kalau misalkan kamu didekati orang, mungkin dia akan cemburu dan segera dia akan datang. Tapi ada juga yang mungkin kalau misalkan kamu udah didekati orang baru, ya dia akan menyerah juga ada. Ya makanya di sini nggak bisa diperkirakan kapan dia akan datang, bisa cepat, bisa juga lama. Ya. Oke, seperti itulah perasaan dia terhadap kamu. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Gemini dan Cancer. Itu saja. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silakan disituasikan saja. Ada 2, 8, 7, 15, 19, 10, 29, 12, 16, 17, 20, 24, 22, 21, 23, 28, 31, 6, 5, 26, 4, 9, 1, dan 13. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Februari, Maret, Agustus, November, Juni, Januari, Mei, September, dan Juli. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio tikus, sio kelinci, sio kambing, sio kerbau, sio babi, sio naga, sio ayam, sio anjing, dan sio kuda. Alfabetnya bisa inisial nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. KC, WLTF, JXBZR, MNSGD, EOIP. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.